Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rita Rahayu dengan NIM 21081061005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai virtual laboratorium pada materi pencemaran lingkungan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah siapkan smartphone atau PC. Nah, ketika sudah di PC, silakan teman-teman masuk ke aplikasi pencarian, bisa menggunakan Chrome dan lain sebagainya. Ketikkan di aplikasi pencarian Virtual Lab UNS. Oke, setelah itu klik Enter. Setelah muncul Virtual Laboratorium, teman-teman silakan klik pada Virtual Laboratorium Pendidikan IPA. Setelah itu, silakan teman-teman scroll ke bawah, kemudian nanti akan ketemu dengan materi pada pencemaran lingkungan. Klik. Setelah itu, silakan scroll ke bawah. Di pojok kiri bagian bawah itu ada link untuk mendownload aplikasi tersebut. Ada dua link untuk mendownload. Saya menggunakan link yang kedua. Oke. Silakan teman-teman download. Oke, apabila sudah di-download, silakan teman-teman masuk ke file manager, kemudian klik kanan pada aplikasi yang tadi sudah di-download. Kemudian silakan klik Run as Administrator. Setelah itu tunggu aplikasi ini menginstal. Setelah menginstal, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Virtual Lab Pencemaran Lingkungan. Pada bagian awal aplikasi ada disediakan menu info dan juga menu mulai. Silakan teman-teman klik pada menu mulai. Setelah itu, di sini sudah banyak tersedia, ada pengantar, kemudian ada materi pencemaran, kemudian ada percobaan, kemudian ada juga menu soal latihan. Pada menu pengantar ini disediakan ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasarnya ini untuk mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup, kemudian menyajikan hasil analisis data observasi terhadap masalah lingkungan sekitar. Nah, dalam materi pencemaran ini ada materi pengantar, ada pengertian pencemaran lingkungan, kemudian tanda-tanda pencemaran lingkungan, kemudian contoh pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum? Apa itu pencemaran air? Kalau belum tahu, pencemaran air adalah kondisi masuknya makhluk hidup, zat, dan komponen-komponen ke dalam air, di mana komponen-komponen tersebut dapat merusak sifat air, dan air akan kehilangan fungsinya, serta kualitasnya akan menurun. Oke, baik, kita kembali lagi. Tadi sudah dilihat ya, mengenai materi pencemaran pada aplikasi Virtual Laboratorium ini. Kemudian silakan teman-teman klik pada menu percobaan. Diklik, di situ ada tulisan tujuan percobaan yang akan dilakukan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penambahan deterjen pada air terhadap laju pernapasan ikan. Oke, setelah diketik, silakan teman-teman klik pada tombol merah ini. Nah, di sini ada langkah-langkah percobaan pengaruh bahan pencemar terhadap kecepatan bernapas ikan. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas beri label A, B, dan C dengan air sebanyak 150 ml. Yang kedua, siapkanlah deterjen dan sendok kecil atau sendok teh dan 3 ekor ikan hidup. Kemudian yang ketiga, ambillah 1 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas B. Yang keempat, ambillah 2 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas C. Langkah yang kelima, gelas A tidak ditambahkan deterjen.
Langkah ke-6, setelah semua siap, ambillah ikan kecil yang telah disiapkan dan masukkan ke dalam gelas masing-masing 1 ekor ikan. Kemudian yang terakhir, amati apa yang terjadi pada ikan, baik itu kondisinya, kemudian kecepatan bernapasnya. Lalu catatlah semua hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel pengamatan. Nah, setelah itu silahkan teman-teman klik pada tombol mulai percobaan. Oke, setelah itu di sini ada petunjuk. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas beri label A, B, dan C dengan air sebanyak 150 ml. Sudah tersedia gambar-gambar, ada deterjen, kemudian ada ikan, sendok, dan juga wadah berisi air. Nah, pertama silakan teman-teman cocokkan ke dalam gambar-gambar tersebut. Deterjen, kemudian gelas A, kemudian gelas B, kemudian gelas C. Lalu ikan, dan terakhir sendok. Oke, setelah itu silahkan klik menu selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu ambillah 1 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas B. Kemudian ambillah 2 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas C. Yang kelima, gelas A tidak ditambahkan deterjen. Ini sifatnya otomatis ya teman-teman. Apabila kita sudah mengklik, maka gelas B dan juga gelas C akan terisi otomatis. Sudah ditambahkan ya deterjen ke dalam 2 gelas ukur. Silahkan klik menu berikutnya. Nah, pada step ke-6 ini, setelah semua siap, ambillah ikan kecil yang telah disiapkan dan masukkan ke dalam gelas masing-masing 1 ekor ikan. Teman-teman bisa mengkreasikannya, terserah teman-teman semua, kreasikan sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke, klik menu selanjutnya. Kemudian silakan teman-teman amati pada waktu 0 menit, kemudian 2 menit, 4 menit, dan juga 8 menit. Untuk memudahkan teman-teman semua, silakan di video saja untuk pada bagian pengamatan ini, karena ketika kita sudah klik tombol next itu tidak bisa kembali lagi. Jadi silakan di video saja untuk memudahkan pengamatan teman-teman semua. Nah, amati pada menit 0, kemudian 2 menit, 4 menit, dan juga 8 menit. Apa yang terjadi pada ikan dan juga kecepatan bernapas ikan. Nah, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, pada menu ini disajikan data pengamatan. Ada bagian yang pertama yaitu kecepatan membuka dan menutup insang, dan juga yang kedua itu pada kondisi. Nah, di sini ada 3 perlakuan, yaitu pada gelas A tanpa deterjen, kemudian gelas B 1 sendok deterjen, dan juga gelas C 2 sendok deterjen. Nah, pada kolom menit kedua, keempat, keenam, dan ke-8 silahkan teman-teman isi. Nah, misalnya pada gelas A tanpa deterjen, menit kedua ini kecepatan membuka dan menutup insang sebanyak 70 kali. Kemudian menit keempat sebanyak 50 kali, menit ke-6 45 kali, menit ke-8 15 kali. Nah, pada bagian keterangan teman-teman bisa isi pergerakan ikannya, apakah semakin lincah atau semakin melemah. Nah, kemudian pada bagian kondisi ikan, tabel sebelah kanan, teman-teman bisa isi contohnya pada perlakuan 1 sendok deterjen. Menit kedua, contohnya ikan berenang ke atas permukaan dan bawah permukaan. Kemudian menit keempat, teman-teman contohnya dapat mengisi pergerakan ikan ke bawah permukaan air, dan begitu sampai menit ke-8. Silakan teman-teman amati. Pada bagian keterangan bisa diisi contohnya ikan mengalami kematian pada menit ke berapa, misalnya menit ke-8 atau menit ke-6. Nah, kemudian klik tombol berikutnya. Nah, di sini ada kesimpulan
teman-teman bisa menyimpulkan hasil pengamatan yang teman-teman lakukan. Nah, di sini bisa dituliskan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan titik-titik. Isi sesuai dengan kesimpulan yang sudah teman-teman amati pada pengamatan sebelumnya. Nah, untuk memperluas wawasan teman-teman semua bisa klik pada soal latihan. Di situ sudah banyak disediakan, ada sekitar 10 soal mengenai pencemaran lingkungan yang bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, nantinya setelah selesai akan diperlihatkan skor berapa yang didapat oleh teman-teman setelah melakukan latihan soal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara!